Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Trans Studio Metro TV Jakarta, inilah debat publik putaran kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Kita sambut moderator kita, Wahyu Wibowo dan Eva Wondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam di debat publik terbuka putaran kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Saya Wahyu Wibowo. Dan saya Eva Wondo. Kami akan memandu jalannya debat publik putaran kedua antar paslon. Debat publik ini terselenggara atas kerjasama KPU Kota Tangerang Selatan dan Metro TV. Ya, dan pada debat putaran kedua ini para pasangan calon akan memaparkan visi misi sesuai dengan tema debat, yaitu mewujudkan masyarakat Tangerang Selatan yang aman, damai, dan berkeadilan. Baik, berikutnya kami persilahkan anggota KPU Kota Tangerang Selatan M. Taufik MZ untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita seluruhnya. Seluruh pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Dan hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada. Bersyukur kita alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan debat publik kandidat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan untuk putaran yang kedua. Dan oleh karena itu, masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya mudah-mudahan bisa memberikan pilihan yang terbaik untuk Kota Tangerang Selatan. Kami mewakili KPU Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pasangan calon dan timnya yang sudah dengan anggun, dengan tertib melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Dan kepada seluruh stakeholder di masyarakat di Kota Tangerang Selatan, tentu kita seluruhnya berperan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Dan kami, KPU Kota Tangerang Selatan menghimbau kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, mari bersama-sama tentukan pilihan kita dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan. Kepada seluruh pasangan calon, selamat melaksanakan debat publik yang kedua ini, dan kita bersama-sama menunjukkan Tangerang Selatan yang cerdas, modern, religius, pilkada berbudaya, Tangsel berdaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anggota KPU Kota Tangerang Selatan M. Taufik MZ. Ya, berikutnya pemirsa kita saksikan langsung profil dari ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2020. Dan inilah pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2020. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Andes Haji Muhammad MSI dan Rahayu Saraswati D. Joyo Hati Kusuma.
Berikutnya paslon nomor urut 2, Dr. Hajah Siti Nur Aziza SHM Hum dan Haji Ruhama Ben. Dan pasangan calon nomor urut 3, Dr. Andes Haji Benyamin Dafni dan Haji Pilar Saga Ihsan ST. Baik, berikutnya hadirin dan paslon, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan paslon, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dan paslon, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik pemirsa, hadirin sekalian, berikutnya kita akan melihat profil komisioner KPU Kota Tangerang Selatan yang memiliki peran besar atas terselenggaranya debat publik tahap kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2020. Kita lihat video berikut ini. Paslon dan hadirin serta pemirsa, agar debat publik kedua ini bisa berjalan lancar, maka ada sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh pasangan calon. Saya bacakan, kami akan bacakan. Yang pertama, debat publik akan dipandu oleh moderator. 2, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3, waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain.
Ya, berikutnya yang kelima, pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan juga program. Keenam, moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon ketika pemaparan keluar dari tema atau visi misi dan juga program. 7, moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Ya, baik, seluruh pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi terkait juga program kerja unggulannya untuk memimpin Kota Tangerang Selatan di periode mendatang berdasarkan dari debat pertama, kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misi dan program kerja diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Jadi kini pada debat kedua malam hari ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk terlebih dahulu menyampaikan visi misi. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu kada Kota Tangerang Selatan dan Metro TV yang menyelenggarakan diskusi atau debat publik kedua ini pada tanggal 3. Kami pasangan urut nomor 3, kalau ingin melihat Indonesia dalam skala kecil, maka lihatlah Tangerang Selatan. Setidaknya ada 3 fenomena. Yang pertama, laju pertambahan penduduk Tangerang Selatan sebesar 3,4%, sehingga pemerintah daerah akan memiliki jumlah penduduk menjadi 3 juta dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Yang kedua, keragaman Tangerang Selatan sudah ada sejak lahir. Undang-Undang 51 tahun 2008 mengamanatkan hal tersebut. Yang ketiga, posisi geostrategis Tangerang Selatan yang sangat menguntungkan dan menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkan Tangsel ke depan. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin Daphni, tentu saja ke depan pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan akan melakukan berbagai strategi kebijakan yang lebih strategis lagi untuk masyarakat. Di antaranya dengan beberapa cara. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien dengan memudahkan aksesibilitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik dengan sangat baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mendorong pemanfaatan teknologi untuk dapat dimanfaatkan oleh aparatur hukum kita, yang dimana nanti dalam penegakan hukum dan keamanan ke depan akan dinikmati oleh masyarakat Tangerang Selatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kami membangun infrastruktur yang saling terkoneksi untuk terus membangun kerukunan umat beragama dan etnisitas yang ada di Tangsel. Namun dari semua hal itu, tentu saja tidak ada yang lebih penting lagi selain bagaimana kami juga melakukan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi yang ada di masyarakat. Itulah sebabnya kami menawarkan visi mewujudkan Tangerang Selatan yang unggul, menuju kota lestari, saling terkoneksi, efisien dan efektif. Pada warga masyarakat Tangerang Selatan dimanapun berada, mari kita selesaikan tugas konstitusional kita. Di tengah pandemi coronavirus ini kita laksanakan 3B. Bersihkan cat tangan dengan cara mencuci, kemudian bermasker, kemudian berjaga jarak. Dan insya Allah tanggal 9 Desember yang akan datang, kami mengajak kepada seluruh pasangan dan seluruh warga masyarakat Tangerang Selatan untuk kita laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap tentunya pasangan calon nomor 3, pilih nomor 3. Baik, masih ada waktu 7 detik. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya paslon nomor urut 2 sama waktunya 3 menit. Dimulai ketika berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Kota Tangerang Selatan. Malam ini kita berjumpa kembali dan sekali lagi saya menyampaikan 2 salam. Salam perubahan dan juga kemenangan untuk seluruh rakyat Kota Tangerang Selatan. Kemenangan rakyat Tangsel terwujud ketika semua merasa aman, damai, dan juga berkeadilan. Dimanapun di dunia, keamanan dan kedamaian itu muncul dengan sendirinya. Ketika semua maju dan semua sejahtera, tidak ada yang tertinggal ataupun merasa ditinggalkan. Tidak ada yang boleh korupsi turun-temurun, sementara rakyatnya miskin turun-temurun.
Karena itu kami menggagas visi Permata Tangsel menuju kota kelas dunia dengan 2 pemerataan, pemerataan kemajuan dan juga kesejahteraan. Sehingga semua warga Tangsel merasakan keadilan, baik hukum maupun ekonomi. Ketika itu terwujud, maka keamanan akan meningkat. Saat itulah Tangsel layak menjadi kota berkelas dunia. Langkah awal dan pokok untuk mewujudkan itu semua adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Prinsip mendasar reformasi birokrasi adalah public focus, bahwa semua aparat mulai dari kepala daerah sampai tukang sapu bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu, Aji Jaruhama akan melakukan 2 hal. Pertama, membangun sistem manajemen informasi big data untuk mengidentifikasi kebutuhan rakyat Tangsel sehingga kebijakan yang akan diambil akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, membangun sistem manajemen layanan publik yang modern berbasis IT, yang terintegrasi, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Bukan sistem yang seolah-olah IT namun nyatanya tetap bisa diintervensi. Keduanya harus didukung dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa melahirkan birokrat bersih dan melayani. Semua komitmen di atas memerlukan perubahan mendasar yang hanya mungkin dilakukan oleh kandidat yang tidak punya beban masa lalu dan pemimpin yang berorientasi kepada pelayanan publik. Coblos nomor 2, Aziza Ruhama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup, masih ada waktu? Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Berikutnya paslon nomor urut 1, sama waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU dan anggota, yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati khusus di sini adalah hadir juga Bang Dul Lano Karno, terima kasih, dan ada Babe Haji Jajami Hajar, terima kasih. Kemudian juga ada Sekjen PSI Bung Raja Jajuli Antoni, terima kasih. Dan tentunya kami menyapa kepada warga Tangerang Selatan, selamat malam warga Tangerang Selatan semuanya, dan pemirsa Metro TV yang berbahagia. Kami hadir di sini dalam rangka untuk menyampaikan tema kami itu adalah mewujudkan masyarakat Tangerang Selatan yang aman, damai, dan berkeadilan. Mengenai hal ini, kami pasangan Muhammad Saraswati ingin menghadirkan Tangsel untuk semua yang tidak berpihak kepada satu golongan saja. Kami ingin mewujudkan Tangsel yang aman, damai, dan berkeadilan melalui pemerintahan yang transparan. Kemudian juga yang akuntabel, kemudian dipimpin yaitu nyata pengabdiannya. Kemudian juga kami mengajak gotong royong. Untuk apa? Adalah untuk meningkatkan sejahtera warganya. Kemudian juga elok kotanya dan luhur budinya. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, bicara tentang Tangsel yang aman, damai, dan berkeadilan sangat selaras dengan visi misi program Muhammad Saraswati yang telah kami sampaikan sejak awal. Keberagaman yang ada di Tangsel masih rentan terhadap konflik karena adanya ketimpangan sosial. Bahkan beberapa waktu lalu ada meme yang sempat viral di medsos dengan bentuk Taj Mahal. Yang bagian bagusnya itu dikaitkan dengan BSD dan Alam Sutra, tetapi permukiman yang di sampingnya yang cenderung padat dan juga tertinggal dikaitkan dengan Ciputat dan Pamulang. Keadilan sosial harus kita hadirkan di Tangerang Selatan, terutama untuk kaum yang termarginalkan, penyandang disabilitas dan juga masyarakat miskin. Pembangunan harus merata, akses pada pendidikan harus dirasakan oleh semua. Sekolah luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus milik Pemkot harus kita hadirkan yang sampai saat ini belum ada. Infrastruktur ramah disabilitas dan ibu hamil. Kita juga ingin melibatkan semua warga untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi dengan mendorong UMKM dan menghadirkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kita menurunkan kesenjangan, pasti akan terjadi aman dan damai. Tapi aman saja juga harus kita tingkatkan karena beberapa hari yang lalu saya keliling Tangsel berdasarkan laporan dari masyarakat tentang isu penerangan jalan. Betul,
tiangnya ada, lampunya nggak nyala. Jadi mari kita satukan visi kita dengan semangat gotong royong untuk Tangsel yang lebih baik. Karena kami Muhammad Saraswati tidak akan melaksanakan apa yang tidak mungkin bisa kita rencanakan dan tidak akan merencanakan apa yang tidak mungkin bisa kita laksanakan. Tetapi kami akan melaksanakan apa yang pasti sudah kami rencanakan. Waktunya habis, Terima kasih. Paslon 1, terima kasih. Baik pemirsa hadirin sekalian, sudah kita simak bersama-sama penyampaian visi misi dan juga program unggulan dari ketiga pasangan calon. Berikutnya akan ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim perumus di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan 2020. Dalam sesi pertama ini, nanti pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim perumus materi debat. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tim perumus materi debat berikut ini. Kita sudah saksikan bersama, itu adalah profil dari tim penyusun materi debat. Baik, di meja Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, ini amplop yang berisi pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Nanti ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang dipilih oleh tim penyusun materi debat. Ini dipilih oleh tim penyusun materi debat berdasarkan visi misi Bapak Ibu untuk pendalaman materi. Kita mulai dari pertanyaan untuk paslon pertama, paslon 1. Oke, Baik. masih disegel. Masih disegel, Saya Bapak buka. Ibu. Ya, sepertinya mohon maaf ini, oke. Nah, oke. Ya. Terima kasih Wahyu, saya bacakan pertanyaannya untuk paslon 1. Penajaman visi misi, pertanyaan untuk paslon 1. Dalam uraian visi misi Anda, tertuliskan program kerja tentang membuat sistem keamanan warga dengan panic button berbasis teknologi. Hal ini menarik karena pelayanan keamanan bagi warga sangat penting untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Pertanyaannya, menurut Anda permasalahan apa yang Anda lihat dan ingin Anda selesaikan di Tangerang Selatan sehingga Anda menawarkan konsep tersebut? Apakah menurut Anda konsep tersebut sudah cukup untuk menangani berbagai permasalahan keamanan seperti kriminalisasi, terorisme, narkoba, dan kenakalan remaja? Dan langkah apa yang perlu dilakukan agar konsep tersebut dapat diimplementasikan? Silahkan dijawab oleh paslon 1. Waktunya adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari panelis. Yang pertama yang terjadi di Tangsel adalah terjadinya sekarang saat ini pencurian sepeda motor. Ini yang terjadi. Kadang-kadang kita pagi hari ya, jam subuh ya itu sudah ada yang lapor, yang teriak-teriak kejadian kehilangan motor. Kemudian yang kedua adalah masalah narkoba. Narkoba yang sudah sangat luar biasa ini Bapak sekalian semuanya. Yang ketiga adalah masalah penertiban umum. Ini juga masih kita menjadi satu persoalan sehingga masyarakat di Tangsel kurang nyaman sekalian semuanya. Untuk selanjutnya, Mbak. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa dengan adanya 500 kasus lebih kekerasan dalam rumah tangga tahun lalu dan kita bisa bayangkan dengan adanya pandemi COVID-19 tahun ini, Komnas Perempuan menyatakan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Jadi bicara tentang adanya aplikasi dan banyak saya tanya kepada masyarakat, kepada warga, apakah Bapak Ibu tahu kalau di Tangsel ini ada ratusan aplikasi yang sudah didevelop oleh Pemkot. Banyak dari mereka yang tidak tahu sama sekali apalagi menggunakan. Kita bisa mengefisiensikan, mengefektifkan apa yang sudah ada dan memastikan keamanan warga itu terjaga. Kita bahkan berharap bisa bekerja sama dengan DKI Jakarta misalnya
yang ada nomor 112 yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Jabodetabek. Jadi kalau ada laporan dari warga yang telepon dengan panic button tersebut dengan aplikasi maupun juga nelpon ke 112 yang itu masuk ke ranah Tangsel, kita ada tim cepat tanggap. Sebenarnya sudah ada Satgas PPA. Yang ini hanya perlu untuk didorong, kita berikan kompetensi dan kita pastikan bahwa jika ada kekerasan yang terjadi, mau di ruang publik maupun di ruang privat itu bisa segera ditangani. Baik, waktu Anda habis, selanjutnya untuk paslon 2, saya akan bacakan pertanyaannya. Masih Baik, disegel. paslon 2 silakan dilihat. Masih tersegel, saya akan buka. Terima kasih Wahyu. Penajaman visi misi, pertanyaan paslon 2. Dalam dokumen visi misi yang Anda sampaikan dalam bidang sosial budaya, tercatat program membangun budaya publik kelas dunia seperti antri, tertib, mematuhi etika, dan peraturan lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Program ini menarik karena pada prinsipnya semua bermuara pada budaya disiplin masyarakat. Pertanyaannya, apa yang Anda maksud dengan budaya publik kelas dunia? Strategi apa yang akan saudara terapkan untuk dapat terwujudnya disiplin masyarakat dan seberapa jauh target capaian yang ingin Anda raih dalam setiap tahunnya Anda memimpin dan bagaimana pula Anda menetapkan indikator pencapaiannya? Waktunya sama, 2 menit. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang budaya kelas dunia, tentu kita akan bicara Tangsel sebagai kota yang punya keragaman potensi, dan ini kita akan lihat bahwa bagaimana kota Tangerang Selatan ini memiliki jaminan sosial, ya, jaminan sosial yaitu kesehatan, pendidikan, dan juga punya transportasi publik ya, yang terjangkau, yang aman, nyaman, ya, dan itu bisa digunakan sebagai pergerakan penduduk. Dan bagaimana kota Tangerang Selatan ini memiliki keunikan, keindahan, dan juga ketahanan. Sehingga bagaimana kota Tangerang Selatan ini bisa think globally, act locally. Bagaimana berpikir secara global dengan menggali lokalitas yang ada. Sehingga ini bisa menjadi sebuah budaya kelas dunia. Ya, budaya kelas dunia juga diikuti dengan budaya hidup sehat. Salah satunya adalah membuka ruang-ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan tempat untuk mereka berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan seterusnya. Taman-taman ini seperti ini harus diperbanyak di kota Tangerang Selatan. Lalu membangun budaya publik kelas dunia, membangun budaya beretika, budaya antri, budaya tertib, ya, budaya untuk menghormati orang lain, membuang sampah di tempatnya, dan seterusnya. Mempersiapkan generasi baru ya ke depan untuk siap memasuki era globalisasi, era digitalisasi. Ya, ini semua adalah cara kita untuk menyiapkan kota kelas dunia. Baik, masih ada 10 detik. Dan yang paling penting bahwa kota Tangerang Selatan sebagai kota kelas dunia mampu menghadirkan kemajuan. Baik, waktu Anda habis. Berikutnya pertanyaan untuk paslon 3. Masih dari tim penyusun materi. Masih disegel. Saya akan buka. Baik, terima kasih Wahyu. Penajaman visi misi, pertanyaan paslon 3. Reformasi birokrasi menjadi salah satu tagline pembangunan di era reformasi yang kini berlanjut hingga revolusi industri 4.0. Dalam program kerja Anda menuliskan pengembangan kompetensi ASN berbasis teknologi. Hal ini sangat penting mengingat sistem berbasis IT diharapkan mampu memangkas panjangnya birokrasi, pelayanan yang berbelit, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya. Namun pada kenyataannya ternyata permasalahan berbelitnya birokrasi dan munculnya celah korupsi masih tetap terjadi dan cenderung mengalami peningkatan temuan di berbagai daerah. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi dualisme permasalahan birokrasi dan korupsi yang erat dengan kepala daerah? Mungkinkah kota Tangerang Selatan bisa bebas dari korupsi? Jelaskan langkah progresif yang perlu dilaksanakan. Waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan kami punya komitmen keras, kami punya komitmen kuat, Benyamin Daphni dengan Pilar Saga Ihsan, untuk menegakkan hukum
sehingga celah korupsi tidak ada lagi di Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang berikutnya, ASN sebagai agent of change, ASN sebagai instrumen pelaksana kebijakan program, pelaksana kebijakan anggaran. Tentunya supaya efisien dan efektif, mereka harus bekerja berbasiskan IT. Mereka harus menangkap program kerja yang disampaikan oleh masyarakat, bukan saja melalui koridor musrenbang, tetapi juga melalui koridor-koridor yang lain, yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang saat ini sudah terbangun. Kami sudah membangun beberapa titik-titik wifi di Kota Tangerang Selatan, terutama di sarana-sarana publik, baik di masjid, di perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dualisme yang tadi dikhawatirkan, sebetulnya itu bisa kita atasi dan tidak akan pernah terjadi apabila komitmen terhadap hukum dan penggunaan IT secara sekaligus berbarengan ini bisa kita terapkan di tengah masyarakat kita. Ya, tentu saja Tangerang Selatan ini saat ini mendapatkan banyak sekali predikat, terutama di masalah administrasi publik dengan WTP berturut-turut. Dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi juga di Tangerang Selatan ini mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kita menjadi salah satu role model pemerintah kota yang terbuka secara administrasi publik, lalu secara keuangan dan lain sebagainya. Tangerang Selatan juga berada poin kedua di Provinsi Banten, yaitu nilainya sekitar 93. Di Provinsi Banten itu dari KPK, tentu saja bahwa di Tangerang Selatan ini penerapan bahwa administrasi publik yang sangat tertib dan rapih dan terbuka itu sudah terjadi di Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Waktunya paslon habis. nomor urut 3. Kita masuk ke sesi berikutnya. Masih sama, ada pertanyaan dari tim penyusun materi, tetapi bedanya adalah ini hanya ada satu pertanyaan yang nanti harus dijawab oleh ketiga pasangan calon. Kesempatan pertama. Masih untuk- disegel ya, Ya. Bapak Ibu, saya Kita buka. buka dulu. Baik. Mohon disimak baik-baik. Saya akan bacakan pertanyaan untuk semua paslon. Dalam proses politik, ada satu hal yang sering dilupakan oleh pejabat publik saat membuat suatu kebijakan adalah mengundang dan melibatkan masyarakat atau publik saat pembahasan. Melalui kesempatan itu sebenarnya masukan segar dari masyarakat dapat diperoleh. Namun demikian seringkali terdapat risiko di mana pelibatan publik tersebut bisa saja membuat proses menjadi lambat dan bahkan terhenti. Padahal di satu sisi ketiadaan kebijakan tersebut bisa saja menghentikan roda pemerintahan terkait hal tertentu. Pertanyaannya, bagaimana sikap saudara sebagai calon kepala daerah perihal pelibatan masyarakat tersebut? Apa forum yang akan Anda sediakan bagi masyarakat untuk bisa didengar aspirasinya menyangkut draft kebijakan tertentu? Saya bacakan kembali, bagaimana sikap saudara sebagai calon kepala daerah perihal pelibatan masyarakat tersebut? Apa forum yang akan Anda sediakan bagi masyarakat untuk bisa didengar aspirasinya menyangkut draft kebijakan tertentu? Kesempatan pertama, paslon nomor 2 silakan dijawab, waktunya 2 menit. Terima kasih. Terkait dengan bagaimana mekanisme pelibatan partisipasi publik di dalam membuat satu kebijakan-kebijakan, tentu harus diikutsertakan karena tentu yang akan merasakan ya kebijakan tersebut adalah masyarakat. Dan mereka harus tahu karena prinsip hukum itu begitu diputuskan, maka ditetapkan, maka dianggap semua orang mengetahui. Oleh karena itu keterlibatan publik menjadi sangat penting, tentu harus dibuka ruang seluas-luasnya, forum publik seperti public hearing ataupun diskusi publik untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Saya kira itu merupakan jalan yang paling tepat untuk bisa melibatkan partisipasi publik. Sejauh ini kita melihat peran RT dan RW selaku pihak yang sangat memahami situasi lapangan harus segera dilibatkan dalam bentuk komunikasi bisa menggunakan aplikasi. Maka ke depan era digital ini membuka kesempatan bagi kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam menetapkan kebijakan publik ikut bersama-sama dengan pemerintah. Maka ke depan
salah satu cara kita adalah menggunakan digital media ataupun aplikasi untuk digunakan dalam melibatkan partisipasi publik dalam rencana pembangunan. Ya, dan saya kira pelibatan masyarakat itu akan menjadi alat kontrol juga untuk bisa lebih melihat implementasi dari kebijakan itu agar lebih efektif. Ya, saya kira itu. Masih ada waktu 20 detik. Ya, di samping itu juga keterlibatan masyarakat dalam mengontrol kebijakan yang setelah dibuat dan diaplikasikan. Ini masyarakat harus dimudahkan untuk memberikan feedback kepada pengelola pemerintahan. Baik, cukup. Ya, Paslon 2. Terima kasih. Kita berikutnya ke paslon nomor urut 3, sama waktunya 2 menit. Ada 3 koridor utama dalam pelibatan masyarakat. Secara normatif, Musrenbang adalah amanat dari Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahkan pemerintah Kota Tangerang Selatan beberapa tahun ke belakang sudah menggunakan elektronik Musrenbang. Dan ini tentunya akan ditingkatkan lagi jadwal kegiatan untuk menangkap aspirasi masyarakat. Yang kedua tentunya penggunaan IT yang maksimal. Itu bisa dilakukan kapan saja, bukan saja dalam sikap perencanaan, bukan saja dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga dalam pengendalian ketika misalnya masyarakat sudah ada banjir, ada jalan yang rusak dan sebagainya, kita sudah wadahi melalui satu sistem informasi dan itu langsung ditindaklanjuti. Yang ketiga, kami berdua akan turun langsung. Saya sudah canangkan tekad bahwa Senin, Selasa, Rabu ngantornya di pemerintah kota, tapi Kamis, Jumat, Sabtu kami akan ngantor di kantor RW, di kantor RT, di pinggir kali bersama tukang beca, bersama stakeholder yang lain untuk menangkap aspirasi mereka setiap saat, kapanpun. Dan itu tentunya hal yang sangat efektif. Silakan. Ya, saya ke depan sebagai seorang arsitek tentu saja memiliki kewajiban juga untuk membangun ruang-ruang publik di masyarakat seperti taman-taman kota yang menjadi taman aspirasi. Untuk masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya atau memberikan masukan. Jadi tidak melalui hanya saja Musrembang, tapi mereka bisa memberikan aspirasi di taman-taman tersebut. Dan kami akan datang satu persatu ke taman-taman kota kami yang ada di setiap kecamatan atau setiap kelurahan untuk mendengarkan langsung aspirasi-aspirasi apa saja yang ada di masyarakat. Dan yang terpenting juga membuat sebuah platform digital yang di situ semua mengurus perizinan, lalu juga melihat proses-proses lainnya yang ada di administrasi publik itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Baik, Terima kasih. Terima kasih Paslon 3. Berikutnya paslon nomor urut 1, waktunya sama 2 menit. Baik, terima kasih. Kami menyikapi dalam mengambil putusan atau juga melalui masyarakat ada 2, yaitu ada top down dan ada bottom up. Kami yang dari atas itu tentunya ada kita, di atas ada gubernur, ada menteri, itu yang harus kita akomodir. Kemudian ke bawahnya kita lakukan dengan berbagai macam cara yang formal, yang resmi, ada unsur pimpinan daerah di sana kita lakukan, kemudian juga yang informalnya kita lakukan, misalnya secara langsung turun pada masyarakat melalui olahraga, melalui pengajian, melalui kematian, kemudian juga kita tempat-tempat yang lain hiburan langsung, itu yang langsung masyarakat dia tidak berani menyampaikan, tapi di situ terbuka. Sangat terbuka mereka menyatakan, Pak bagaimana kami sudah 5 tahun ini belum di aspal, sudah 3 tahun tapi ini kami usulkan belum berjalan. Tapi sudah berkali-kali sampaikan, ini kalau di forum itu tidak akan terjadi, tapi di masyarakat langsung dengan kita sambil bebas, sambil kita duduk, kita kondangan, kita ngopi di warung, karena masyarakat Betawi di sana banyak seperti itu sangat terbuka sekali, ya jadi aware. Nah, itu yang kita dapatkan. Kalau resmi itu sudah pasti, misalnya melalui Musrenbang itu sudah biasa, dan itu banyak yang klasik, ya banyak kan yang sudah bertahun-tahun juga nggak terakomodir. Tapi kami ingin terjun langsung, ada pengajian bulanan di situ, ya kan? Kami hadirkan ulama, tokoh agama yang lain, kita undang sama-sama duduk bareng sebulan sekali. Apa sih yang terjadi? Apa sikap mereka? Soal mereka bisa melihat kita, ya kan? Kalau kita tidak barangkali gajah di bawah mata nggak kelihatan, tapi semut di bawah lautan bisa kelihatan. Bahasa inilah yang memang kita kembangkan itu. Baik, selanjutnya Mbak Saras. Ya, kita tidak perlu untuk menunggu pelantikan nanti, bahkan dari sekarang pun juga sudah kami lakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, dengan masyarakat, lewat virtual, berzumpa dengan Pok Saraswati secara rutin, maupun juga hotline sekarang pun juga sudah kami jalankan. Jadi hal-hal seperti ini tentunya kami akan lanjutkan ke depan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa langsung didengar. Pertemuan setiap 2 minggu sekali dengan ketua-ketua lingkungan, ketua RT, ketua RW di setiap kelurahan.
dan juga tentunya jangan lupa ada kerjasama dengan DPRD. Habis waktunya paslon 1. Baik, terima kasih seluruh paslon yang sudah menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Wahyu, kita sudah simak bersama jawaban dari seluruh paslon atas pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di debat publik calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2020. Ada kembali di debat publik putaran kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2020. Di sesi ini pasangan calon akan memilih pertanyaan. Bapak Ibu sudah ada amplop ya Wahyu, ada 4 pertanyaan yang harus dipilih oleh Bapak Ibu, kemudian nanti dijawab, kemudian 2 pasangan calon lainnya akan memberikan tanggapan dan ditanggapi kembali mendengar tanggapan dari 2 paslon sebelumnya. Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Silahkan Bapak Ibu dipilih, ada 4 amplop. Memilih abjad ya, ada A, B, C, dan D. Silahkan. Boleh dengan mikrofonnya Ibu? Kami memilih huruf A. A, oke. Baik, saya bukakan dulu, masih tersegel. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 2, Kota Tangerang Selatan mengalami fenomena invasi perkotaan yang ditandai dengan pertumbuhan kegiatan fungsional non-perumahan, perdagangan dan jasa, menggantikan kegiatan fungsional perumahan di sepanjang jalan utama yang strategis. Akhirnya muncul kawasan perdagangan dan jasa baru di luar kawasan yang sudah direncanakan dalam dokumen RT/RW Kota Tangerang Selatan. Perubahan fungsi kota yang bukan semestinya akan melahirkan dampak lingkungan baru seperti ketidaksiapan fungsi kota baru dalam mendukung aktivitas perdagangan dan jasa seperti kemacetan, masalah keamanan, dan keindahan lingkungan. Langkah strategis apa yang perlu Anda lakukan? Siapkah Anda menertibkan kawasan-kawasan tersebut? Waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, saya kira itu merupakan persoalan Kota Tangerang Selatan yang saat ini tata kelola, tata ruang perkotaannya masih perlu mendapatkan perhatian. Sehingga tentu perlu ada pengaturan zonasi ya, di dalam pemanfaatan ruangnya. Sehingga tentu persoalan seperti kemacetan, seperti banjir, seperti sampah, itu bisa diatur melalui upaya pemerintah master plan yang begitu cukup memadai. Master plan yang lengkap. Oleh karena itu saya kira sebuah keniscayaan perlu adanya ruang RDTR, rencana detail tata ruang. Yang itu saya yakin akan memberikan satu guidance untuk bisa mengatur tata ruang kota yang lebih baik dan juga ini akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha bahkan investor ya untuk bisa kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira tepat apa yang disampaikan oleh Ibu Ajijah. Jadi yang paling penting bagi kita untuk mengatur tata kota ini dimulai dari perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang ini payungnya adalah RT/RW yang setelah itu zonasi itu sudah ditetapkan lalu RDTR segera disahkan sehingga ada kepastian bagi investasi yang akan masuk di Kota Tangerang Selatan, bagi usaha yang ingin membangun di Kota Tangerang Selatan, kita sudah siapkan zonasinya sesuai dengan yang disepakati dengan DPRD. Baik, waktunya habis. Silakan paslon 3 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan dalam pertanyaan bahwa kita memerlukan lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang strategis untuk tempat transaksi ekonomi bagi masyarakat banyak. Kita tahu bahwa RT/RW Tangerang Selatan saat ini sedang dalam revisi di tingkat kementerian mengenai perubahan karena sudah memang waktunya harus direvisi. Oleh karena itu mungkin yang perlu kita lakukan adalah penempatan pedagang-pedagang kaki lima, penempatan kegiatan-kegiatan ekonomi menengah dan tentunya kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya di Kota Tangerang Selatan. Seperti yang kita maklumi bersama bahwa beberapa koridor saat ini sudah menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Menurut kami demikian.
Ya, untuk kedepannya juga fasilitas untuk perdagangan terus akan kami benahi. Saat ini pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang merevitalisasi Pasar Ciputat. Dan ke depan pasar-pasar lainnya di setiap kecamatan yang ada di Tangsel akan dibangun. Habis waktunya paslon 1, silahkan untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama barangkali sepakat semuanya ini kita mengacu kepada tata ruang dan kemudian juga kepada detail tata ruangnya itu semuanya. Menurut kami di Tangsel ini yang pertama di utara itu sudah begitu rapi karena pengembang yang di sana ya, ada Alam Sutra, ada BSD, ada Bintaro. Kemudian yang di selatan inilah barangkali yang akan kita perbaiki bagaimana drainase itu karena itu sudah ada perda tentang drainase itu tinggal kita terapkan. Banjir itu menjadi persoalan karena belum tertibnya, belum patuhnya, belum disiplinnya para stakeholder kita yang ada di Tangsel. Kemudian juga depan kita akan mengadakan penataan ya tadi itu pasar, kemudian juga fungsi-fungsi rumah itu akan sudah banyak alih fungsi. Ini ke depan kita akan tertibkan bahwa yang di depan adalah harus menjadi ruko semuanya. Karena sekarang perlahan-lahan di Tangsel dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, sangat maju, ini masyarakat cenderung mengubah tata ruang sendiri, Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Baik, waktunya habis. Silahkan paslon 2 untuk kembali menanggapi tanggapan dari paslon 3 dan juga paslon 1. Waktunya 1 menit 30 detik. Yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan bahwa persoalan yang paling mendasar bagaimana pengaturan tata kota yang tentu baik itu kembali lagi pada pemerintahan yang betul-betul public focus. Tentu harus ada political will dari pemerintah dan juga ketegasan ya seorang pemimpin dan juga pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan terkait dengan penataan kota. Oleh karena itu ini menjadi satu PR kita bersama bahwa pemerintahan yang public focus itu menjadi hal yang utama. Semangat perubahan itu harus dilakukan di Kota Tangerang Selatan. Satu hal yang sangat krusial bagi perkotaan adalah selain penataan, penetapan kebijakan itu sudah disepakati, hanya saja kadang-kala dalam implementasinya tidak konsisten pemerintah ini dalam menerapkan apa yang sudah diperdakan. Ini adalah salah satu penegakan perda ini harus sangat diperhatikan. Apabila kebijakannya sudah bagus, aturannya sudah ada, tapi terkadang pemerintah tidak punya gigi untuk menerapkannya. Salah satu contoh yang sangat penting adalah kita lihat adanya peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Tapi kita lihat sampah di mana-mana ditaruh sembarangan dan tidak ada sanksi sama sekali. Padahal di perdanya sudah ditetapkan dan itu ada sanksi atas masyarakat yang sembarangan membuang sampah di Kota Tangerang Selatan. Baik, waktunya habis. Ya, kita ke paslon berikutnya, paslon nomor urut 3 untuk memilih pertanyaan dengan huruf atau abjad yang mana tersisa ada 3. Silakan, Bang Pilar. Sweet aja. Oke, Bang Pilar yang menang. Saya konsisten B untuk Benyamin Daphni. Oke. Baik. Baik. Saya bantu buka, Wahyu. Mohon disimak. Penduduk wilayah Tangerang Selatan dari aspek agama, budaya, dan etnis semakin plural. Pertanyaannya, apa konsep dan program Anda sekiranya terpilih menjadi wali kota untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dengan tetap melindungi hak masing-masing kelompok etnis dan agama untuk melaksanakan dan menyebarkan budaya dan agamanya yang sama kedudukannya di depan hukum. Waktunya 1 menit 30 detik. Saat ini pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah melantik Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Tangerang Selatan dan sangat dinamis, mewadahi semua pemeluk agama yang kemudian juga berkomunikasi antar penduduk di Kota Tangerang Selatan. Demikian juga dalam membangun budaya baru. Masyarakat Kota Tangerang Selatan sudah diwadahi melalui Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan dan Dewan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Yang ini tentunya dikandung maksud untuk mewadahi kegiatan-kegiatan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu kami yakin bahwa ke depan keberagaman di Kota Tangerang Selatan akan dapat tetap terjaga karena pemerintah komitmen terhadap menjaga keberagaman tadi. Ya, akulturasi budaya, etnisitas dan agama yang ada di Tangerang Selatan merupakan modal dasar
Tangerang Selatan bisa menjadi salah satu kota yang terhebat di Indonesia. Oleh karena itu ke depan, seperti yang disampaikan oleh Pak Benyamin Daphni, FKUB juga ke depan Forum Kerukunan Umat Beragama akan memberikan pendidikan-pendidikan untuk bagaimana antar etnis, antar beragama, umat beragama untuk saling memberikan pendidikan-pendidikan nilai moral. Untuk bagaimana bisa di Tangerang Selatan ini tidak ada masalah gesekan sosial dan masalah gesekan keagamaan. Karena apa? Karena masyarakatnya saling memahami dan tahu satu sama lain dan menghargai satu sama lain terhadap sesama umat beragama. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, silakan ditanggapi Paslon 1. Komitmen kami jelas yaitu Tangsel untuk semua. Dan berdasarkan pengalaman saya di DPR RI, di Komisi 8, mitra kami salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan melihat apa yang sedang terjadi di Tangerang Selatan, belum dimaksimalkan peran mereka. Bahkan juga Forum Pembauran Kebangsaan itu pun juga belum dimaksimalkan. Kita harus bisa mengadakan dialog-dialog antar umat beragama, tidak harus tokoh-tokohnya saja, tapi juga antara masyarakatnya, terutama pemuda-pemuda kita. Kita juga bisa sebenarnya untuk mendorong, menegosiasikan, melobi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa memasukkan ke dalam kurikulum kita bagaimana sejarah agama setiap agama masuk ke Indonesia supaya bisa meningkatkan toleransi juga. Dan kita pasti menjamin untuk semua perizinan rumah ibadah yang jika itu memenuhi persyaratan pasti kami akan mempertahankan dan memperjuangkannya. Dengan adanya juga Pusat Seni dan Budaya Tangerang Selatan. Terima Baik, kasih. Habis, Paslon 2 silakan tanggapi. Terima kasih. Kami melihat bahwa hadirnya pasangan Aziza Ruhama ini adalah pemimpin untuk semua golongan. Kita tahu bahwa Tangsel punya keragaman, oleh karena itu semangat kami ingin membawa Tangsel menjadi kota kelas dunia. Yang akan membangun kota yang demokratis, di mana penduduk yang penuh keragaman ini, itu diberi ruang untuk mengembangkan seluruh potensi termasuk keyakinannya di dalam beragama, dan juga berekspresi ya untuk bisa melakukan hal yang bisa mengembangkan ya hak-hak mereka secara lebih luas. Oleh karena itu kami ingin nanti begitu kami diberi amanah kita akan buat satu festival ya, festival kerukunan umat beragama. Dan yang paling penting bagaimana membangun relasi sosial keagamaan yang baik didasarkan kepada nilai-nilai agama yang universal. Saya setuju dengan Ibu. Ya, terima kasih. Baik, cukup. Paslon 2 kembali ke Paslon 3, silakan tanggapi. Baik, terima kasih. Saya kurang sependapat bahwa FKUB dan FPK kurang dimaksimalkan. Yang pertama dari proses pemilihan FKUB dan Forum Pembauran Kebangsaan sudah dilakukan secara demokratis dan melibatkan seluruh stakeholder. Yang kedua sebagai contoh bahwa beberapa waktu yang lalu ketika kegiatan sholat Idul Fitri, maka teman-teman dari pemuda gereja yang menjaga di lingkungan masjidnya. Demikian juga ketika peringatan Hari Natal, maka ada beberapa kegiatan atau teman-teman para pemuda dari remaja masjid yang ikut menjaga lingkungan ke penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kota Tangerang Selatan. Sehingga dengan demikian tidak ada masalah dalam kegiatan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang Selatan sampai dengan hari ini. Ya mungkin Ibu dan Bapak belum mengetahui bahwa di Tangsel ini sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan tentang kerukunan umat beragama. Di Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang itu pernah menjadi kampung kerukunan terbaik seprovinsi Banten. Lalu juga ada Kampung Bineka di Cirende, Ciputat Timur. Itu mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, penghargaan yang sangat luar biasa. Dan Kota Tangsel 3 kali meraih penghargaan sebagai kota dengan predikat peduli terhadap hak asasi manusia yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli pada saat itu. Ya, terima kasih. Baik, cukup? Baik, Paslon 3. Oke. Baik, kita akan berlanjut ke Paslon 1, tetapi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kami ingatkan kembali untuk mekanismenya. Jadi paslon mau pilih pertanyaan kemudian menjawab, paslon lainnya adalah menanggapi jawaban dari paslon yang menjawab. Bukan menjawab sendiri ya Bapak Ibu. Jelas Baik, ya? Kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Tersisa 2, D dan C. Silahkan paslon 1 untuk menjawab. D. Boleh dengan mikrofonnya? Kami pilih D. Baik. D.
terima kasih Wahyu. Baik, sebagai daerah yang tidak hanya menyangga ibu kota, Tangerang Selatan sebenarnya bisa melakukan peran yang lebih kuat dan signifikan dalam kancah politik, ekonomi, hingga budaya atau menciptakan terobosan-terobosan yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mencapai destinasi baru Tangerang Selatan di masa depan. Dengan limpahan kekayaan budaya dari para pendatang, termasuk kekayaan kesenian sampai industri kreatif yang sangat bisa dimanfaatkan tanpa meninggalkan karakter budaya penduduk asli, sehingga menjadi daerah baru yang lebih menjanjikan bagi rakyat Tangerang Selatan seluruhnya. Pertanyaannya, apa visi Anda, bahkan juga misi khusus Anda untuk bisa menjadikan Tangerang Selatan sebagai daerah yang jauh lebih modern, lebih adaptif, lebih inovatif, termasuk dalam menciptakan kreasi karya-karya baru di berbagai bidang, baik secara teknologis, saintifik, artistik, sosial, dan budaya. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik. Baik, kami akan mempertahankan nilai-nilai budaya yang tradisional karena orang yang modern adalah orang yang bisa mempertahankan nilai-nilai budaya yang tradisional. Dan kami akan mengembangkan seluruh suku bangsa yang ada di Tangsel untuk mengembangkan, dan ini perlu kita lestarikan, kita festivalkan agar lebih maksimal dan ini bisa lebih nasional bahkan internasional. Kemudian juga kita akan kembangkan yang lainnya, inovasi-inovasi terus kita kembangkan, industri kreatif, anak muda semuanya ini terus kita kembangkan. Banyak potensi-potensi yang sangat luar biasa di Tangsel. Para SDM-nya sangat bagus sekali Bapak sekalian semuanya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, mengembangkan, mengajak mereka untuk bergotong royong, untuk semua stakeholder semuanya untuk membangun Tangsel yang lebih baik ke depan. Mbak Sarah silakan. Ya, banyak sekali kekuatan muda yang ada di Tangerang Selatan yang belum diberikan peran lebih. Kita bahkan ada banyak anak-anak muda yang mendukung kita seperti Julio, usia 25 tahun, dia mengembangkan komunitas Bisa Ekspor yang bahkan memberikan dampak ke seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kekuatan muda itu ada, bagaimana kita memberikan peran, memberikan tempat, itu kenapa kita akan membangun Creative Center di setiap kecamatan, kita juga akan membangun forum-forumnya, ekowisata akan kita kembangkan supaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pemasukan untuk daerah yang dimana itu bisa menjadi daya tarik baru dari masyarakat luar Tangerang Selatan. Baik, silahkan paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktunya 1 menit. Kami melihat persoalan bagaimana mengangkat budaya, ini belum ada keberpihakan ya, seperti yang selama ini dilakukan. Semangatnya seperti program yang ada pada pasangan 02 terkait dengan program Setuju Ibu terkait dengan pemberdayaan lingkungan. Pelibatan masyarakat masih belum maksimal, sehingga partisipasi publik di dalam mendorong inovasi-inovasi belum nampak kelihatan. Ya. Inovasi-inovasi untuk bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan terkait dengan budaya, ya, terkait dengan kemampuan mereka berinovasi meningkatkan kualitas lingkungannya, itu masih belum maksimal. Seperti yang disampaikan, oleh karena itu program 100 juta untuk per RW per tahun saya kira itu menjadi pintu masuk yang seharusnya menjadi perhatian. Ya, saya kira perhatian untuk anak muda tentu saja perlu ada tempat khusus mereka untuk mereka mengaktualisasikan dirinya. Ya, waktunya habis, silakan paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktunya sama, 1 menit. Tidak mudah membangun sebuah budaya di tengah-tengah masyarakat yang baru terbentuk dalam satu daerah otonom. Apalagi Tangerang Selatan yang keberagaman suku, budaya dan lain sebagainya sudah terbentuk. Setiap ulang tahun Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 November itu sudah kita lakukan festival budaya, gelar budaya, dan bukan saja budaya tari tapi seluruh aspek-aspek budaya sudah diberikan ruang yang sedemikian besar. Sehingga kami tentunya sangat berharap nanti ke depan Tangerang Selatan akan lebih menjadi kota budaya. Ya, ke depan juga kami akan meningkatkan ruang-ruang publik untuk bagaimana bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budaya. Selanjutnya adalah juga bagaimana kita membuat muatan lokal tentang budaya yang ada di Tangerang Selatan seperti silat, ada kotek, jalan 6, beksi dan lain sebagainya. Dan juga seni tari budaya yang ada di Tangerang Selatan itu untuk bisa menjadi pendidikan formal di sekolah-sekolah yang ada di Tangerang Selatan. Baik, waktunya habis, silakan paslon 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon 2 dan paslon 3. Waktunya 1 menit 30 detik.
Ya, baik yang lain kayaknya belum mempunyai gagasan atau ide yang sifatnya nasional maupun internasional. Kami punya bagaimana membangun sport center yang bertaraf internasional di stadion sepak bola dan seluruh sport-sport yang ada di seluruh cabang olahraga yang ada di Tangsel. Ini kami akan bangun, kemudian juga akan kami kembangkan seluruh potensi budaya yang ada. Seni budaya kita bangunkan bagaimana padepokan seni budaya. Kemudian juga Islamic Center kita akan bangun yang bertaraf internasional. Kalau perlu adalah kita kembangkan bagaimana miniatur Ka'bah ada di Tangsel di sini. Setiap orang boleh menjalankan manasik haji dari pagi sampai sore, siang dan malam. Kami akan ciptakan, akan kami bangun di Tangsel. Itu yang sifatnya internasional. Dan banyak sekali sebenarnya yang festival-festival yang memang sudah diadakan, tetapi kami mendapatkan masukan dari kawan-kawan seperti dari Tangsel Creative Foundation yang mengatakan kepada kami bagaimana mereka cukup kecewa dengan apa yang diadakan dengan festival animasi misalnya, yang bukannya animasi yang ditunjukkan malah sinetron atau bahkan film. Nah ini yang kami harapkan sebenarnya dengan melibatkan masyarakat dan creative community yang ada di Tangerang Selatan, tentunya dengan kita mengembangkan tadi yang ekowisata, bayangkan jika 7 situ yang ada di Tangerang Selatan bisa kita kelola bersama-sama, itu bisa menjadi daya tarik baru, ada panggung yang mengapung di tengah situ tersebut dengan adanya pertunjukan seni dan budaya setiap Jumat, Sabtu, Minggu, masyarakat pasti akan datang dan melihat. Baik, waktunya habis. Terima kasih kepada seluruh paslon. Baik, habis di sesi kali ini. Masih ada sesi berikutnya atau segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tetap bersama kami. Baik, kembali bersama kami, kita akan lanjutkan lagi untuk sesi atau segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab antar pasangan calon. Kami ingatkan kembali bahwa dalam sesi ini para paslon diberikan kesempatan untuk bertanya berdasarkan atau sesuai dengan tema besar yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan juga kami ingatkan kembali agar sesi bertanya jawab ini harus dilakukan sesuai tata tertib yang sudah disepakati. Kesempatan awal ini akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit. Silakan. Ke nomor 1 lagi nanyanya. Saya mungkin tidak bertanya juga ke Pak Muhammad sebagaimana debat kita yang lalu, Mbak Saras. Tapi begini Pak, sepanjang kita bersama-sama di pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pak Muhammad sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, apakah pernah kita mengalami sebuah konflik sosial yang menyebabkan pembangunan Tangerang Selatan sampai terganggu sedemikian rupa atau bahkan malah sampai terhenti? Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Cukup, silakan dijawab. Ya betul, memang kalau soal kebersamaan, ya saya bersama-sama dengan Pak Ben dari Jalan Kabupaten Pak, semuanya ya kan. Tapi soal visi, soal misi, soal strategi ya kita juga berbeda-beda. Walaupun kita ada di dalam, tentunya saya tidak larut dalam kepemerintahan yang sekarang. Mana yang boleh, mana yang tidak tentunya. Kami banyak masih melihat ada beberapa ketimpangan-ketimpangan yang memang saya tidak bisa menentukan, tidak bisa memutuskan buat sekalian semuanya. Pak Ben, itu ya. Banyak yang harus kita juga perbaiki. Soal SDM tentunya, soal keberpihakan. Ya, soal ASN misalnya kan juga ini masih banyak yang harus kita perbaiki semuanya dalam sistem. Ya itu juga masih banyak yang harus kita perbaiki. Saya tahu di dalam, tapi saya kan tidak wajar kalau saya mengkritiki di dalam. Tapi bagaimana sekarang saya bisa merubah, bisa mensikapi apa yang sudah bagus ya kita pertahankan. Ya baik, itu APBD semuanya. Yang belum ya kan inilah kewajiban kami punya misi untuk kami perbaiki ke depan Bapak sekalian semuanya. Mas Aras. Ya saya jujur kalau boleh saya menambahkan walaupun pertanyaan tadi ke Babe Haji Muhammad. Tapi satu hal yang saya sangat salut dan sebenarnya menjadi alasan kenapa saya bersedia untuk turun dari pusat, istilahnya turun dari nasional, dari DPR RI, berada untuk berjuang bersama dengan beliau karena beliau mau keluar dari zona nyaman yang harusnya beliau sebenarnya sebentar lagi bisa pensiun, ya 4 tahun lagi pensiun, tapi beliau melihat banyak sekali yang sebenarnya perlu untuk diperbaiki, banyak yang masih harus dilakukan sehingga beliau keluar dari zona nyaman itu. Dan saya melihat keberanian itu dan saya sangat salut
saya siap untuk mendukung dan itu kenapa saya bersedia untuk hadir di sini mendampingi beliau. Dan kami melihat kalau tadi dikatakan soal konflik sosial, ya sebenarnya kalau misalkan secara terbuka mungkin tidak, karena itu memang budaya Indonesia. Kita bukan tipe yang mau serta-merta hanya untuk kalau tidak betul-betul ditekan istilahnya. Tetapi masyarakat pun juga sudah sangat menjerit, apalagi untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan. Itu adalah realita yang saya temui selama 3 bulan terakhir saya keliling. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon 3. Kami mohon paslon yang sedang tanya jawab untuk tetap berdiri. Silakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Memang betul sebagai sebuah daerah perbatasan tentu dengan Jakarta, Depok, Bogor dan seterusnya, Tangerang Selatan mempunyai karakteristik yang khas terutama dalam akulturasi budaya yang terjadi selama ini. Oleh karena itu pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan akan terus mengembangkan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Dan bukan saja keterlibatan ASN menurut kami, tetapi juga keterlibatan masyarakat secara keseluruhan terutama para pelaku-pelaku budaya di Tangerang Selatan ini. Ya, tentu saja betul sekali tadi yang disampaikan oleh paslon nomor 1, bahwa Tangerang Selatan ini hampir tidak ada permasalahan sosial ataupun gesekan agama yang ada di Tangsel ini yang menghambat pembangunan seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Benyamin Daphni. Namun tentu saja ke depan bagaimana keberagaman ini menjadi sebuah potensi besar untuk pembangunan kita di masa depan. Itu harus kita pikirkan bersama-sama. Paslon 1. Ya, baik, justru kami menghindari adanya konflik-konflik sosial. Ya, ini kita jaga betul, ya, jangan sampai terjadi Tangsel. Karena kita dengan keberagaman warganya, beraneka ragam suku, bangsa, agama, ini kalau terjadi konflik sosial, ini luar biasa. Oleh itu kami menyampaikan masyarakat Tangsel, ya, kita jaga, kita miliki, ya, kota kita ini, ya, sama-sama. Peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, situ langit junjung. Artinya saling menghormati, menghargai. Disiplin, jaga kita semuanya, semuanya. Ya, tidak boleh lagi ada antar etnis, ya kan, kelompok-kelompok masyarakat semuanya itu kami tidak boleh. Ya, tidak boleh lagi ada seperti itu, ya. Supaya kita betul-betul, makanya kami katakan di kami ada tagline kami Tangsel untuk semua. Itulah kuncinya. Tangsel untuk semua, kata kunci daripada menghindari konflik sosial. Ya, sayangnya masih ada premanisme yang terjadi, masih ada di mana masyarakat merasa ada oknum-oknum yang di mana mereka tidak mendapatkan keadilan. Itu di mana pemerintah kota harus bersikap. Terima kasih. Habis waktunya. Baik, di sesi berikutnya kami persilakan paslon 1 untuk tetap berdiri untuk bertanya kepada paslon 2. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih paslon nomor 2, Pak. Saya bertanya kepada Bu Nur Aziza atau Pak Rohama. Tema debat kali ini adalah berbicara soal keadilan. Ya, jelas keadilan. Kami ingin bertanya kepada paslon nomor 2 ya, tentang netralitas SN yang selama ini kita rasakan bagaimana. Menurut paslon nomor 2 tentang netralitas SN, apakah dalam perjalanan berita ini saya ingin pendapat Bu Aziza, silakan. Cukup? Paslon 2 silahkan menjawab, waktunya 2 menit. Terima kasih. Ya, tentu aparatur sipil negara sudah punya ketentuan yang memang menjadi rujukan. Seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian juga PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Begitu juga PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai aparatur sipil negara. Tentu ini harus menjadi satu pegangan ya yang harus dilaksanakan baik oleh kepala pemerintahan atau kepala daerah, begitu juga aparatur ya, birokrat yang memang berada dalam satu kesatuan. Sehingga kami meyakini bahwa aparatur sipil negara ada dua model, ada yang jujur tetapi kondisinya tertekan, ya kan? Dan kami pastikan aparatur sipil negara yang dalam kondisi seperti itu kita akan dorong ya, kita akan pastikan mereka akan aman bersama pasangan Aziza dan Ruhama. Begitu juga aparatur sipil negara yang memang punya profesionalitas yang baik. Ini akan kita buka dan kita buka seluas-luasnya ruang mereka untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Jadi saya kira ini kembali lagi kepada aturan yang ada. Ya, saya kira keteladanan dari pimpinan ini sangat penting sekali ya. Keteladanan bahwa birokrat itu dihadirkan untuk melayani masyarakat.
untuk berbudaya bersih dalam hidupnya. Maka kalau birokrat itu bersih dan bersikap melayani, dan pimpinannya yang pertama adalah menjadi pelayan nomor 1 di kota Tangerang Selatan, maka insya Allah ke bawahnya akan dengan mudah. Mereka akan bekerja secara profesional dan orientasinya selalu public focus. Itu, makasih. Baik, cukup. Berkaitan dengan public focus, saya kira seperti juga kaidah di dalam agama, pemimpin itu harus betul-betul menjadi tasarruful imam ar-ra'iyan manutun bil maslahah. Waktunya habis, silahkan ditanggapi Paslon 1. Iya, maksud saya bukan seperti itu jawaban yang normatif. Semua orang bisa tahu ASN ya harus jujur, ya kan tidak boleh melenceng. Maksud saya dalam tahapan pilkada ini, apa yang dirasakan itu ya, apakah baik apa tidak, itu yang saya inginkan. Bagaimana, apakah mereka netral melayani pada kita semuanya pasangan 3 pasang, apakah tidak. Tapi kalau saya, baik nggak apa-apa kan sudah beliau tidak jawab, ya mending saya yang jawab. Dan saya merasakan ada ketidakadilan, ada ketidaknyamanan ya terhadap ASN. Banyak dimobilisasi, kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, itu banyak yang intervensi ya untuk hanya berpihak pada salah satu pasangan saja. Ini kan tidak adil semuanya. Itu yang saya masukkan paslon nomor 2. Kalau saya masukkan itu, contoh gambar saya sudah dicopot. Seharusnya yang mencopot adalah bersama-sama dengan Bawaslu, ya kan? Tapi Bawaslu enggak ada. Kok Satpol PP bisa mengambil? Pas kami tegur, wah iya katanya kelewat. Balik lagi, copot lagi pasangan paslon yang Pak Ben, ya seperti itu kan. Ini kan mencerminkan ya tidak adil seperti itu. Kalau memang dicopot semuanya seperti itu ya. Waktunya habis, silahkan Paslon 2 untuk menanggapi tanggapan dari Paslon 1. Terima kasih. Tentu ya harus kembali, apapun yang dilakukan yang tentu melanggar pada ketentuan harus ditindak tegas. Ya, oleh karena itu pemimpin itu harus betul-betul tadi saya sampaikan tasarruful imam ar-ra'iyan manutun bil maslahah. Pemimpin itu harus melayani, pemimpin itu harus mengayomi. Tentu termasuk semua paslon yang ada di sini harus mendapatkan perlindungan. Ya, karena itu menjadi political will dari seorang pemimpin. Dan juga ketegasan seorang pemimpin di dalam memimpin birokrasinya. Ya, kami kira kita sepakat ya, netralitas ASN itu sudah diatur ketentuannya oleh yang disebutkan oleh Ibu tadi ya. Jadi intinya sudah ada pihak-pihak yang memang akan mengawasi netralitas mereka. Namun yang paling penting adalah sebagai seorang pemimpin harusnya mulai dari pikiran sampai amal perbuatan, keadilan itu harus dilakukan. Karena tanpa keadilan tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, kita ke sesi berikutnya. Kali ini Paslon 2 masih tetap berdiri, akan bertanya ke Paslon nomor urut 3. Kami persilakan langsung waktunya 1 menit. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan begitu banyak prestasi yang pembangunan yang dilakukan oleh Paslon 03. Tetapi ada pertanyaan yang sebetulnya menjadi kegelisahan masyarakat. Kenapa sampai saat ini Kota Tangerang Selatan belum memiliki RDTR atau Rencana Detil Tata Ruang. Padahal itu menjadi sebuah guidance di dalam memberikan keadilan, rasa keadilan kepada seluruh masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Terkait dengan izin pemanfaatan ruang. Silakan Paslon 03 tanggapannya. Baik, silakan Paslon 3. Baik, terima kasih. Rencana Detil Tata Ruang sebagai turunan dari Rencana Umum Tata Ruang di Tangerang Selatan sudah kita miliki pada beberapa koridor. Koridor Serpong, koridor Ciputat, dan koridor Pondok Aren. Dalam RDTR tadi sudah diatur mengenai pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi dan dalam pengendaliannya pemerintah melakukan melalui perizinan di Kota Tangerang Selatan sehingga RDTR kita itu dikendalikan secara ketat di Tangerang Selatan. Baik, kemudian yang kedua adalah bahwa penegakan hukum atas pelanggaran RDTR sudah kita lakukan secara berulang-ulang. Kami sudah memimpin pembongkaran berbagai macam alat-alat media luar ruang, kemudian juga rumah-rumah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sebagainya. Bahwa belum semuanya itu akan kita lakukan secara bertahap. Yang pasti bahwa payung hukum bagi pengembangan, bagi pemanfaatan ruang di Tangerang Selatan ini menjadi perhatian dari pemerintah Kota Tangerang Selatan selama ini. Karena tanpa pemanfaatan ruang yang optimal tentunya banyak hal-hal yang akan kita
akan diakibatkan. Dilemanya adalah jumlah penduduk dengan jumlah ruang di Tangerang Selatan yang tentunya kita tahu bahwa 147 km persegi berbanding dengan 1.700.000 jiwa penduduk kota Tangerang Selatan. Pamulang, Pondok Aren, tingkat kepadatan per kilometernya sudah mencapai 13.000 jiwa lebih sampai dengan hari ini. Dengan jumlah penduduk yang akan bertambah tahun 2030 yang akan datang, tentu pemanfaatan ruang atau RDTR ini menjadi kunci. Pemanfaatan ruang melalui RDTR dan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang lainnya ini dikendalikan oleh satu dinas di tingkat kota Tangerang Selatan. Baik, paslon 2 silakan. Kalau disampaikan tadi, artinya bahwa RDTR itu adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana mengatur sebuah kota tanpa sebuah master plan, baik itu master plan terkait dengan drainase, terkait dengan transportasi, master plan terkait dengan yang berkaitan dengan persampahan, ya, kemudian juga berkaitan dengan jalan, ya. Seharusnya itu menjadi satu perhatian bagi pemerintah kota. Hampir 12 tahun ya pemerintahan ini berdiri, tetapi belum menjadi sebuah prioritas adanya RDTR. Sehingga masyarakat menganggap kota Tangerang Selatan sepertinya tidak punya perencanaan kota yang baik. Sepertinya semrawut ya. Sehingga katanya menurut masyarakat ini layak mutu walayah ya katanya. Nyatanya pembangunan sepertinya tidak mutu, jadi banyak menghabiskan biaya saja. Ya, kami lihat juga di lapangan begitu, Pak Ben. Ya. Waktunya paslon 2, silakan paslon 3. RDTR tidak mesti diterbitkan untuk semua wilayah. RDTR ditujukan untuk beberapa pusat-pusat pertumbuhan di wilayah-wilayah kota Tangerang Selatan. Sehingga yang saat ini existing ada RDTR pada beberapa koridor sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Kemudian master plan kita sudah punya. Sebagai turunan dari RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, kita sudah punya beberapa master plan. Penanganan banjir kita sudah punya master plan-nya. Kemudian juga sekaligus juga penanganan drainase. Demikian juga dengan kegiatan rencana detail tentang penanganan sampah sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, bahkan sudah dalam tahap market sounding saat ini. Hal-hal yang lain tentunya sangat kita dorong untuk berkembangnya turunan-turunan dari master plan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Rencana detail tata ruang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana umum tata ruang, rencana detail tata ruang, dan kemudian master plan itu sendiri. Habis waktunya untuk sesi tanya jawab yang pertama. Nanti kita akan teruskan lagi. Betul, Wahyu dan juga pemirsa, nanti sesi tanya jawab antar paslon masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab. Kali ini paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Silakan, 1 menit. Baik, Pak Ben dan Bang Pilar, salah satu sumber pendapatan Kota Tangerang Selatan adalah BUMD, di mana keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan warga. Pertanyaan kami, bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja direksi di PT PITS yang merupakan BUMD Kota Tangerang Selatan, mengingat salah satu direksinya sekarang maju di Pilkada Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Ruhama Ben. Silahkan. Betul bahwa BUMD sudah didirikan di Kota Tangerang Selatan dengan nama PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, yang dalam master plan bisnisnya akan menggarap beberapa hal. Pemilihan direksi BUMD dari mulai direktur utama sampai kepada direktur teknik dan direktur keuangan sudah melalui proses panitia seleksi yang sangat ketat. Dan tentunya ke depan karena BUMD kita masih belum mempunyai core bisnis yang sangat kuat, sekarang ini sedang bergerak di sektor air bersih dan beberapa kegiatan yang lainnya. Ini tentunya akan kita biarkan dulu mereka berkembang. Penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah kepada BUMD ini kita lakukan secara bertahap. Dalam peraturan daerah awalnya tentang pembentukan BUMD,
kita sudah menyediakan modal secara total, tetapi pemberiannya atau pengalokasiannya ini dilakukan secara bertahap. Yang kemudian alhamdulillah dalam bisnis plan yang sudah dikembangkan itu sepenuhnya diberikan atau dieksekusi oleh direktur utama. Direktur utamalah yang akan mengendalikan BUMD melalui 2 direktur, yaitu direktur teknik dan direktur keuangan. Bagaimana penilaian terhadap direktur keuangan ini menjadi core bisnis daripada direktur utama. Kami sebagai pemilik modal, kami sebagai pemegang saham terbesar di BUMD ini tentunya hanya akan bertanya melalui komisaris utama sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk kinerja BUMD. Dan terkait dengan keikutsertaan Pak Rohama dalam kontestasi pilkada sekarang ini, tentunya kami ucapkan selamat atas keikutsertaan beliau dalam kontestasi ini. Demikian. Cukup, paslon 1 silakan tanggapi. Ya mungkin tadi yang menjadi jawaban dari Pak Ben masih menggambarkan apa PT PITS tapi belum penilaian dari kinerjanya. Karena tentunya BUMD ini didirikan untuk kesejahteraan masyarakat. Harus dikelola secara profesional, itu yang ingin kami tekankan. Karena selama ini reputasinya belum memiliki etos kerja yang baik, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, profesionalismenya rendah, termasuk terlalu sering diintervensi oleh pemerintah daerah yang menimbulkan ketidakjelasan di sisi keuntungan dan fungsi sosialnya. Dan kami juga menyayangkan bahwa rekan-rekan kami yang ada di DPRD itu tidak bisa melihat atau melakukan pengawasan padahal itu menggunakan dana dari rakyat yang tidak kecil. Totalnya nanti 87,4 miliar rupiah. Jadi sedangkan itu tidak bisa diawasi dan juga auditnya itu dilakukan oleh independen tapi tidak bisa dilihat oleh rakyat. Terima kasih. Penilaian kinerja dalam etos, dalam struktur pemegang saham dengan hubungan kerja dengan BUMD tentunya ini kepanjangan tangan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, sebagaimana disampaikan tadi adalah dilakukan melalui komisaris utama dari BUMD ini sendiri. Sehingga kami menekankan kepada komisaris utama yang melakukan pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kinerja BUMD ini dilakukan secara ketat. Demikian juga dengan rapat umum pemegang saham yang dilakukan setiap tahun, tentunya juga dilakukan penilaian secara menyeluruh atas kinerja BUMD tadi. Ya tentu saja Tangerang Selatan ini baru 12 tahun berdiri, menjadi sebuah kota mandiri. Tentu saja membangun sebuah BUMD itu bukan hal yang sangat mudah, tapi itu butuh proses dan kita harus fokus sebagai pemerintah kota ke depannya bagaimana. Makanya kami ingin PT PITS ini ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oleh karena itu apa yang sedang digagas oleh Pak Benjamin Daphni sekarang untuk dilanjutkan. Waktunya. Baik, Terima kasih, silakan. Paslon 3. Kemudian paslon 3 bertanya kepada paslon 2. Saya? Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 2. Isu kepemimpinan dalam kehidupan beragama sering muncul dalam pemilu dan pemilu kada. Seperti memilih pemimpin yang sekeyakinan ataupun harus memilih pemimpin yang satu suku dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan potensi disharmonis atau kerawanan di sosial masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan paslon nomor urut 2 terkait isu kepemimpinan ini? Baik, silakan dijawab paslon 2. Terima kasih. Tentu kalau kita bicara soal kepemimpinan itu kita tahu bahwa pemimpin itu adalah yang harus di dalam satu pemerintahan tentu yang harus melayani, yang mau melayani, yang mau mengayomi, melindungi tidak hanya yang mayoritas tapi juga yang minoritas, termasuk juga yang marginal. Jadi saya kira isu seperti yang disampaikan terkait kepemimpinan kembali kepada semangat untuk menjadi seorang pemimpin. Tadi saya sampaikan dalam agama juga disebutkan tasarruful imam ar-ra'iyan manutun bil maslahah. Artinya pemimpin itu tidak boleh pandang bulu, ya, tidak boleh diskriminasi.
Keutamanya adalah membuat kemaslahatan, semangat yang seperti yang kita sampaikan, permata. Bahwa harus ada pemerataan baik itu kemajuan maupun kesejahteraan sehingga tumbuh rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi poin pentingnya adalah pemimpin itu harus untuk semua tanpa diskriminasi. Ya, saya kira sepakat dengan Ibu Azizah, kepemimpinan itu harus dilihat pertama adalah, yang paling utama adalah integritasnya. Jadi integritas seorang pemimpin bisa dilihat dari track recordnya. Yang kedua adalah kapasitas dan kapabilitasnya. Maka ini penting sekali, yang terakhir adalah akseptabilitas. Akseptabilitas artinya siapa yang dipimpin, siapa yang cocok dengan yang memimpin, ini akan saling ketemu gitu. Karena kalau pemimpin ya, memimpin warga yang kira-kira bisa merealisasikan harapan-harapannya, maka insya Allah pemimpin itu akan lahir di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi intinya kita jangan masuk ke isu yang tidak substansial, tapi yang substansial adalah yang tadi. Terima kasih. Baik, silahkan ditanggapi oleh Paslon 3. Ya, berarti apa yang disampaikan Pak Ruhama Ben dan Ibu Azizah betul sekali. Bahwa memilih pemimpin itu harus yang berpengalaman dan punya integritas. Bahwa di Tangerang Selatan ini tentu saja dengan indeks pembangunan manusia yang salah satu tertinggi di Indonesia, angka kemiskinan salah satu yang terendah di Indonesia, bahwa pemimpin itu harus melanjutkan dan dilanjutkan oleh kepemimpinan itu orang yang berpengalaman dan punya kapabilitas yang sangat kuat. Sebetulnya pertanyaannya adalah yang terjadi di masyarakat, Bu. Jadi yang terjadi di masyarakat ini banyak yang harus memilih pemimpin yang seagama dan juga malah harus satu suku dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, tadi sudah dijawab oleh Bu Azizah dan Pak Ruhama Ben. Mungkin Bapak ada cukup? Ya, Cukup. terima kasih itu saja. Ditanggapi kembali oleh Paslon 2, silakan. Bicara tentang Kota Tangerang Selatan, 60% masyarakat menginginkan adanya perubahan. Perubahan tidak hanya program-program yang bisa dirasa dampaknya, tapi juga soal kepemimpinan. Kepemimpinan yang diharapkan masyarakat ternyata adalah yang amanah dan visioner yang bisa mampu membawa Tangsel ke depan lebih baik, merata kemajuan dan juga kesejahteraannya sehingga bisa menumbuhkan rasa keadilan, rasa aman dan juga damai. Jadi berdasarkan masukan masyarakat memang benar sekali ya, di Tangsel ini mereka membutuhkan kepemimpinan yang baru. Ini tidak tahu kita kenapa, tapi masukan dari masyarakat adalah banyak harapan-harapan mereka yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah ketimpangan, ya. Ketimpangan sosial, ketimpangan pembangunan ini sangat dirasakan di Kota Tangerang Selatan. Sangat berbeda antara wilayah utara yang dikembangkan oleh pengembang dengan wilayah yang memang jauh dari pengembang. Ini peran pemerintah dirasakan sangat minim di sana. Waktunya habis, terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon 3 boleh duduk kembali. Paslon 2 tetap berdiri karena saya berikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Silakan Paslon 2. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pilkada itu akan jatuh tanggal 9 Desember. Hari anti korupsi sedunia. Maka ini penting bagi kita untuk Tangsel ke depan menjadi kota yang bersih daripada korupsi. Gitu. Saya menarik ya apa yang saya lihat di jalan-jalan itu ada bannernya Mbak Saras. Ya. Mbak Saras bannernya sangat menarik ya. Banyak beredar di tengah-tengah kita, bahkan mungkin melebihi bannernya Pak Muhammad ya. Jadi itu isinya menarik ya. Di sana dituliskan demikian, coblos nomor 1, koruptor ngacir. Nah ini memberikan persepsi kepada kita bahwa apakah saat ini ada koruptor di pemerintahan Tangsel. Menurut Mbak Sarah seperti apa? Baik, silakan dijawab. Berdasarkan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar dari masyarakat, masih ada peran dari oknum-oknum. Misalnya untuk pendidikan, pungli masih terjadi. Lalu kita juga melihat dengan segala macam media, ya berita yang keluar adanya rekam jejak
dari korupsi yang terjadi sehingga sekarang bahkan di penanganan COVID-19 sangat dirasakan karena korupsi pernah terjadi yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Nah, ini yang kami lihat dan ini yang kami rasakan, ini yang kami dapatkan langsung dari masyarakat. Jadi itu semangat itu, bahkan survei mengatakan masyarakat melihat salah satu permasalahan terbesar di Tangsel adalah korupsi. Jadi ini bukan Rahayu Saraswati atau hanya Muhammad Saraswati yang menyatakan, tetapi justru kami mendapatkan masukan dari masyarakat. Mungkin Mbak B. Haji Muhammad juga bisa cerita tentang pengalaman beliau selama ini. Baik, memang Tangsel sangat terkenal tempo hari, Bapak mungkin tahu semuanya, tentang masalah korupsi. Bagaimana Alkes itu masa lalu tentunya kan. Kalau masa lalu pemerintahan yang lalu, ini apakah mau dilanjutkan? Kalau kami tidak akan melanjutkan. Kami korupsi intinya adalah bagaimana datangnya dari hati kita, dari keinginan kita. Apa kita masih ada niatan untuk korupsi? Bagaimanapun aturan banyaknya, regulasi yang sudah dibuat luar biasa. Contoh-contoh yang menakutkan kepada masyarakat KPK sudah banyak sekali. Tapi masih banyak sekali para kepala daerah, wakil kepala daerah yang tertangkap. Kenapa itu? Artinya belum ada niatan, masih ada hawa nafsu untuk ya bagaimana proyek itu dapat bagian. Belum terjadi sudah dapat fee duluan. Dan kadang-kadang udah persennya sudah ditentukan duluan. Itu banyak sekali. Saya dengan Bu Saras ini tanpa harus ngacir. Ya kami tidak mau. Tidak ada, kami transparan dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel. Itu maksud kami. Baik, ya, habis semuanya. waktunya. Paslon 2 silakan. Terima kasih. Saya kira ini menarik ya. Kalau bilang ngacir berarti ada yang ditinggali nih, jangan-jangan gitu ya. Saya berharap bahwa korupsi ini tentu harus diawali dengan integritas seorang pemimpin. Jangan sampai kemudian meninggalkan ya jejak-jejak korupsi yang terus kemudian menjadi budaya ya. Jangan sampai seperti kasus-kasus yang banyak seperti tadi disampaikan Alkes. Ada juga kasus yang sempat kita dengar juga soal tanah Ciputat ya, pasar ya dan lain sebagainya. Saya kira cukup banyak itu. Jadi menurut saya ini menjadi poin yang penting bahwa korupsi ini harus kembali kepada integritas orang pemimpin. Pemimpin harus punya political will, semangat perubahan ya, agar pemimpin itu betul-betul memiliki ketegasan ya. Jadi harus ada keberpihakan, tidak hanya regulasinya tetapi penegakan hukumnya. Ya. Yang menarik itu bagaimana peran Pak Muhammad ya sebagai sekda pada saat habis itu. Mas. waktunya. Paslon 1. Mohon tenang, Bapak Ibu. Mohon Baik. tenang hadirin, silakan. Nah, justru itulah kenapa sekarang saya mau jadi calon wali kota. Karena saya melihat ketika saya di Sekda, saya tidak bisa berbuat kewenangan yang lebih banyak. Kebijakan-kebijakan saya tidak bisa dilaksanakan sebagai staf, sekretaris. Betul saya ketua TAPD, yang tim anggaran. Tapi saya kan hanya sebagai ketua, yang memutuskan semuanya adalah pimpinan. Kalau ada Pak Jabi, ya kan tahu sendiri bagaimana kita memutuskan ya kan. Masih ada Pak Jabinya tuh ya kan. Itu sangat santer sekali kan kalau bahasa anggaran segala macam semuanya. Seperti itu kan ya harus transparan segala macam. Justru itulah kami tidak ingin lagi. Ya jangan mengulangi beban masa lalu yang sudah Tangsel sangat terkenal karena korupsi. Ya Alkesnya segala macam sampai orang sudah pensiun 6 bulan masih masuk penjara. Ini Pak sekalian, saya tidak mau. Jadi saya pindah dari Sekda, ya tahu saya hanya bisa menyajikan. Tapi saya tidak bisa memutuskan. Ini yang persoalan. Kenapa saya tinggalkan sekarang jabatan saya Sekda, ya kan? Masih 4 tahun lagi saya jadi Sekda sampai 2024. Tapi saya berhenti karena ingin menjadi wali kota supaya kebijakan-kebijakan saya lebih bisa kepada masyarakat, sekalian semuanya. Baik, Ya, habis waktunya. Terima kasih Baik, Paslon 2 terima dan kasih. Paslon 1. Baik, sebelumnya kita boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk seluruh pasangan calon yang sudah saling jawab, kemudian saling tanya jawab, kemudian saling menanggapi ya. Ya. Wahyu kita harus jeda dulu, Wahyu dan juga pemirsa kita akan kembali dengan closing statement. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2020. Kita masuk di segmen akhir. Wahyu dan juga pemirsa, ini pasangan calon akan menyampaikan closing statement atau kalimat penutupnya. Kita mulai dari paslon 2. Silahkan untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kemenangan. Tangerang Selatan masih jauh dari kota berkeadilan. Si kaya dan si miskin semakin berjarak, menimbulkan ketakutan dan juga kecemburuan.
Jika tidak cepat ditangani, bisa menjadi bara api untuk keamanan dan juga kedamaian. Tidak adanya rencana detil tata ruang membuat pembangunan Kota Tangerang Selatan berjalan sporadis dan tidak terkendali. Dari sisi pendapatan, kami melihat masih sangat besar peluang untuk ditingkatkan. Sebaliknya, dari sisi belanja, masih banyak peluang untuk penghematan. Artinya, masih sangat besar kapasitas keuangan yang bisa kita gunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan perubahan yang mendasar yang hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin baru tanpa beban masa lalu. Itulah semangat Permata Tangsel. Jadi orang Tangsel, gua kagak nyesel, makanya jangan pada gerundel. Biar kagak nyesel, besok pilih yang bener. Ini dia si Permata Tangsel, bersinar bersama Siti Nurhalizah, Ruhama Ben, berjuang sepenuh jiwa agar kampung kota semua menjadi keren. Ini kampung gua, itu kota gua, percuma kalau ngaku saja. Bertahun itu saja. Inilah saatnya ganti yang baru saja. Inilah saatnya Adijah dan Ruhama. Adijah Ruhama nomor 2. Baik, Terima kasih. baik, habis waktunya paslon 2. Silakan paslon 1, 2 menit. Terima kasih warga Tangsel yang saya cintai. Kami Muhammad Saraswati akan menjadi wali kota dan wakil wali kota bukan hanya untuk satu golongan. Tetapi kami menjadi pemimpin untuk semua. Untuk itu semua mari kita bahu-membahu mewujudkan dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tentunya pilih nomor 1. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partai pengusung kami, PDI Perjuangan, Gerindra, PSI, PAN, Hanura, Nasdem, Perindo, Berkarya, dan Garuda. Saya juga ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih saya kepada seluruh relawan pemenangan yang tidak kenal lelah berjuang untuk kemenangan Muhammad Saraswati. Untuk para tokoh dan relawan yang mendahului kita dalam perjuangan ini, saya turut berduka sedalam-dalamnya. Oleh karenanya, jangan kendor. Jangan biarkan perjuangan mereka sia-sia. Teruslah kita maju, menangkan untuk nomor 1. Silakan Bu Saras. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga kami, orang tua saya, suami saya, anak-anak saya. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan sebuah pesan untuk anak-anak saya jika suatu hari kelak mereka akan menonton debat ini. Jika ada satu hal yang perlu kalian petik dari semua proses politik yang Mama telah lalui sampai Mama bisa berada di titik ini. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Dan untuk Wira, kesatria Mama dan Papa. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Kamu diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kalian semua anak-anak yang spesial pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami Muhammad Saraswati yakin Tangsel bisa adil untuk semua, terutama untuk anak-anak seperti Wira. Menghadirkan kota yang bersih dari sampah dan polusi, yang pendidikan dan pelayanan kesehatannya bisa dinikmati oleh semua. Coblos nomor 1, Muhammad Saraswati, Tangsel untuk semua. Baik, terima kasih. Terakhir silakan paslon 3 untuk menyampaikan closing statement atau kalimat penutup. Tangerang Selatan dengan penduduk 1,7 juta jiwa pada hari ini tentunya saat ini sedang mengalami ujian yang tidak ringan, yaitu pandemi coronavirus, sehingga banyak kegiatan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, agama, dan lain-lain sebagainya yang mengalami hambatan-hambatan. Tapi kami meyakini bahwa warga Tangerang Selatan sudah berpengalaman dan kita sudah membuktikan. Kita sudah teruji selama hampir 12 tahun pemerintahan Kota Tangerang Selatan hadir di tengah-tengah masyarakat, telah mampu dan menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, ketentraman, dan ketertiban. Sehingga dengan demikian telah menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, meningkatkan kesejahteraan,
dan akhirnya Tangerang Selatan yang berkeadilan. Dalam pesta demokrasi saat ini ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan terjadinya konflik sosial, konflik horizontal akibat atau ekses daripada pilkada yang sedang kita laksanakan hari ini. Namun kami Benyamin Daphni dengan Pilar Saga Ihsan yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang, serta ratusan organisasi kemasyarakatan yang telah mendeklarasikan dirinya mengusung pasangan Benyamin Daphni dengan Pilar Saga Ihsan mempunyai keyakinan bahwa konflik sosial tadi dapat kita eliminir. Namun demikian optimisme kami bukan tanpa alasan. Sebagai pasangan calon, Pak Muhammad adalah birokrat yang meniti karirnya sejak lama. Beliau adalah muslim yang baik. Bu Saraswati, sebagaimana tadi disampaikan, adalah seorang politisi nasional yang luar biasa. Demikian juga umat sebagai penganut Kristiani yang taat. Bu Azizah, birokrat yang solehah. Dan Pak Rahama, ustadz yang baik. Habis waktunya paslon habis. 3. Baik, itu dia tadi. Boleh kita beri apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pasangan calon. Masih tersisa 2 hari lagi masa putaran kampanye. Nanti berikutnya adalah ada di tangan Anda. Gunakan hak pilih Anda, suara Anda, jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain di hari Rabu 9 Desember 2020. Saya Wahyu Wiwoho. Dan saya Eva Wondo. Jangan lupa bagi Anda warga Tangerang Selatan datang ke TPS 9 Desember 2020 atau 6 hari lagi dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kami undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.